Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Waraqat karya Imam Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Di hari ini kita melanjutkan masih di pembahasan ahkam at-taklifiyah. Mudah-mudahan kita selesaikan hari ini insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan dengan sebagian ahkam al-wad'iyah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa'lam anna lil makruhi thalathata istilahatin indal ulama'i. Al-awwalu ma nuhiya anhu nahya tanzihin wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Nahyu tadi ya berarti ya. Tadi ya. لأن الأحكام أربعة وكل واحد قد خص باسم غلب عليه، فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه. Baik, kata beliau, wa'lam, ketahuilah anna lil makruh, bahasanya untuk makruh. Ini pembahasan terakhir sebagai penutup ahkam taklifiyah. Bahwa untuk makruh itu salah satu istilahatin. Ada 3 istilah. Ini yang perlu kita pahami. Supaya nanti siapa yang punya istilah itu kita bisa arahkan ke situ. Dan apa istilah yang mereka pakai, jadi kita langsung paham. Walaupun dia bilang makruh, kita kadang artikan haram. Tapi ada juga di sebagian tempat dia bilang haram, tapi bisa saja makruh, kan begitu. Tapi ini untuk makruh. Dia punya 3 istilah, 3 penggunaan di sisi ulama. Yang pertama, ma nuhiya anhu nahyu tanzihin. Apa yang dilarang darinya dengan pelarangan tanzih. Ini makruh yang berdasarkan yang kita pahami. Yang ini namanya makruh tanzih. Ini yang pertama, ini keumumannya indal mutaakhirin, ini yang mereka pakai. Dilarang tapi larangan tanzih. Maksudnya makruh yang kita paham. Iya, yang kita lewat kemarin pengertiannya. Iya, apa yang diminta oleh syariat tapi ghair jazm. Wa huwa ma taqaddam ta'rifu. Beliau bilang inilah yang telah lewat pengertiannya itu. Yang artinya makruh kemarin, inilah dia. Namanya makruh tanzih. Li'anna al-ahkama arba'ah, karena hukum itu ada 4. Wa kullu wahidin qad yakhusu bismin ghalaba alaih. Setiap salah satunya telah dikhususkan untuk isim yang kebanyakannya di atas itu. Payam bagi maka sepantasnya lah anal makruh idza utliqa, bahasanya makruh kalau diitlakan, kalau dimutlakan tanpa qaid. Kalau bilang ini makruh tanpa ada dibilang makruh tanzi, makruh tahrim. Kan itu namanya qaidnya. Maka sepantasnya kalau makruh dimutlakan tanpa qaid, yang sorifu ila musammah duna ghairihi, maka dia diarahkan kepada penamaannya bukan selainnya. Wa qad yusta'malu fi, mimma qad yusta'malu fi, dari apa-apa yang dia kadang digunakan untuk itu. Paham kan? Kan tadi kan nanti kan kadang digunakan untuk yang haram. Iya kan? Tapi sepantasnya kalau dibilang makruh berarti yang itu. Itu lebih diutamakan daripada selainnya. Kemudian yang kedua, maqala hafizahullah ta'ala, as-tsani al-haram wa huwa ghalibu itlaqatil mutaqaddimina. Ini harus antum pahami baik-baik. Karena mutaqaddimin nanti mereka bilang makruh. Ini orang di belakangan pahami maksudnya apa? Makruh yang tadi, yang nomor 1. Padahal bukan. Ini yang antum harus pahami. Mutaqaddimin ini nanti penggunaan yang kedua.
أحمد والشافعي فإنهم يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه وهذا لم ترده الأئمة ومن كلام الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان وفي مختصر الخرقي ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أراد بالكراهة التحريم ولا أعلم فيه خلافا وذلك لقيام الدليل على التحريم. Ini Masya Allah. Ini adalah jalan keluar ilmu besar. Karena Imam Syafi'i sering sekali bilang makruh. Jadi orang-orang bilang kalau pengikut Syafi'i, apalagi di Indonesia, Imam Syafi'i ini bilang makruh. Di kitab disebutkan kitabnya, tapi dia tidak paham apa makruh menurut Syafi'i. Ini penting. Demikian pula Imam Ahmad. Asal makna yang kedua adalah al-haram. Jadi dia bilang makruh tapi maksudnya apa? Haram. Wahwa ghalibu itlaqatil mutaqaddimin. Ini keumuman penggunaan orang-orang terdahulu. Ini harus hati-hati. Kal Imami Ahmad wa Syafi'i. Seperti penggunaan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Hati-hati kalau Imam Ahmad bilang ini makruh. Ini makruh. Fa'innahum yu'abbiruna anil harami bilabdil karohati. Sesungguhnya mereka menta'bir, mengungkapkan tentang perkara yang haram dengan lafaz makruh. Tapi kenapa? Apakah mereka salah? Enggak, karena mereka waro. Berhati-hati. Ya, mereka menghindari dari jatuh dalam larangan dari berucap atas nama Allah ini halal, ini haram. Kan ini dilarang kalau dibilang haram langsung. Mereka hati-hati, waronya mereka kuat di ketakwaan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan orang-orang sebelum mereka dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Mereka takut akan firman Allah Ta'ala, wala taqulu. Jangan kalian katakan terhadap apa yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian yang dusta, ini halal, ini haram. Sehingga supaya tidak seperti itu mereka katakan apa? Makruh. Hati-hati jangan sampai ini salah kita bilang. Pendapat yang kita uraikan ini apa? Salah. Kita sudah terlanjur bilang apa? Ini haram, ini apa? Makruh. Padahal ini haram, ini halal. Dipahamkan? Jadi makanya mereka berpindah dari lafaz halal menjadi lafaz apa? Dari lafaz halal haram mereka pindah menjadi apa? Makruh. Dipahamkan? Karena waronya mereka, ketakwaan mereka. Litaftaru 'ala Allahil kadiba, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah. Akan tetapi kebanyakan dari orang-orang belakangan ini masalah. Ghalitu, mereka salah. Ala a'immatihim, atas para imam-imam mereka. Iya, saya pernah nonton orang yang membantah. Ada seorang ustadz salafi yang menerjemahkan ucapan Imam Syafi'i dengan makruh. Jadi ada orang bantah, ini tidak paham ucapan Imam Syafi'i, dia bilang. Dia bilang, Imam Syafi'i bilang makruh, dia malah pergi terjemahkan haram. Jadi siapa yang salah? Kalau bagi orang awam yang tidak belajar, iya juga. Kan Imam Syafi'i bilang makruh. Kan ada konteksnya, ada teksnya. Ya kan? Tapi ini Ustadz dia terjemahkan apa? Haram. Kenapa diterjemahkan haram? Karena makruh menurut Syafi'i ucapannya apa? Haram. Itu yang dia tidak pahami. Dah, bukan ini tidak paham. Bukan tidak paham ucapan Imam Syafi'i. Ini Ustadz yang terjemah. Paham kan? Ini yang salah kan? Yang tidak paham. Iya kan? Karena Imam Syafi'i kalau bilang makruh, maksudnya apa? Haram. Kebanyakan orang belakangan salah atas imam mereka. Atas imam mereka. Wa fafassaru lafdzal karoha fi kalamihim. Mereka tafsirkan lafaz karoha makruh dalam ucapan mereka
bikarohati tanzih. Dengan makruh tanzih. Yang mana makruh tanzih itu yang telah lewat pengertiannya. Tidak ada iko bagi yang melakukannya. Iya. Wahada lam turidhu al-a'immatu. Ini tidak diinginkan oleh para a'immah. Contoh, beliau contohkan. Min kalamil imami Ahmad. Lihat, di antara ucapan Imam Ahmad. Akrahul mut'ata. Wassolata fil maqabiri. Saya memakruhkan nikah mut'ah. Dan sholat di kuburan. Maksudnya apa di sini? Berarti boleh sholat di kuburan. Kan begitu, karena ini cuma apa? Makruh. Padahal larangannya banyak. Apa maksudnya perkataan Imam Ahmad di sini? Iya kan? Kata beliau, wahuma muharraman. Keduanya ini perkara yang haram. Haram nikah mut'ah. Haram juga apa? Sholat di kuburan. Tapi Imam Ahmad bilang apa? Makruh. Jadi kalau kita arahkan ke makruh yang menurut kita pahami, oh berarti Imam Ahmad tidak apa-apa sholat di kuburan. Cuman dibenci. Nah, ini harus dipahami dulu. Imam Ahmad kalau bilang makruh apa? Paham kan? Nah, sekarang tinggal nanti itu bagaimana caranya kita tahu dia mau ini haram atau makruh tanzih. Ah, nanti. Ada sebentar. Setelah contoh. Wafi Mukhtasar al-Kiraki, dalam kitab Mukhtasar al-Kiraki dia bilang wa yukrahu ayyatawadda fi aniyatid dhahab wal fiddah. Dia juga bilang dimakruhkan, ini pendapat Imam Ahmad. Dimakruhkan berwudu di tempat air yang terbuat dari dahab, emas dan perak. Apa hukum berwudu di tempat air dahab dan perak? Kan haram. Tapi dia bilang apa? Makruh. Ah, ini baik kalau salah. Qala Ibnu Qudamah. Berkata Ibnu Qudamah, yaitu menjelaskan madhab Hambaliyah. Aroda bil karohati tahrima. Yang dia inginkan dengan kata makruh itu adalah pengharaman. Wala a'lamu fi khilaf. Dan berkata Ibnu Qudamah, saya tidak mengetahui ada perselisihan. Ini diharamkan di sini maknanya. Bukan apa? Bukan makruh biasa. Karena tidak ada perselisihan kalau itu adalah haram. Wadhalika, demikian itu kata beliau liqiyamid dalili ala tahrim. Karena adanya dalil akan pengharamannya. Terus ثم قال حفظه الله تعالى فإن ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خرج على إرادة التحريم أو التنزيه على من أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه فقيل يحمل على كراهة التحريم وقيل على يحمل على كراهة التحريم وقيل على كراهة التنزيه وهو قول الطوفي قال الفتوحي واختاره أكثر الأصحاب ومن ذلك قول الإمام أحمد أكره النفخ في الطعام وإتمان اللحم والخبز الكبار وكراهة ذلك للتنزيه والله أعلم. Ini masih menjelaskan ucapan Imam Ahmad. Fa in warada lafdzul karahati fi kalami al-Imam Ahmad. Kalau datang lafaz makruh dalam ucapan Imam Ahmad. Min ghairi ayyadulla dalilun min kharijin. Tanpa ditunjukkan oleh dalil dari luar. Paham kan? Jadi kan tadi kalau ada dalil akan pengharamannya, maka ketika beliau bilang makruh, apa maksudnya? Haram. Nah, kalau ada ucapan Imam Ahmad, makruh, lafadznya, tapi tidak ada dalil dari luar. Maksudnya tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah haram, kecuali ucapan beliau. Tidak ada larangan di sana. Ala iradati tahrim, atas dasar bahwa yang diinginkan adalah tahrim atau tanzih. Maksudnya tidak ada dalil lain, tidak ada korina yang menunjukkan ini dia maukan haram atau maukan apa? Tanzih, makruh biasa. Akila, maka di sini orang-orang Hambaliyah berselisih pendapat. Ada juga mengatakan yuhmal ala karohati tahrim. Ucapan Imam Ahmad itu dibawa ke makruh tahrim. Karena biasanya beliau bilang tahrim. Paham kan? Yang beliau ungkapkan dengan makruh.
Dibawa ke situ. Kan asal penggunaan Imam Ahmad, kata mereka. Wakilah pendapat kedua juga dari orang Hambali, ala karohati tanzih. Kalau tidak punya dalil dari perkara lain, dari luar yang menunjukkan haramnya, maka dibawa ke tanzih. Makruh biasa. Wa qawlu Tufi, dan berkata Al-Futuhi rahimahullah, waqtaruhu aktsarul ashab. Ini dipilih oleh kebanyakan orang-orang Hambali. Ini dipilih oleh kebanyakan al-ashab. Al-ashab maksudnya Hambali. Hambali. Ini kebanyakan dipilih oleh mereka. Artinya kalau ada dalil yang melarang, berarti Imam Ahmad bilang makruh, haram berarti. Jadi kalau Imam Ahmad bilang makruh tapi tidak ada dalil, berarti yang maksudnya adalah apa? Makruh tanzih. Dipahami kan? Walaupun ada sebagian Hanabila juga mengatakan tahrim. Wa min dzalika. Contoh ini yang tidak ada dalilnya. Akan pengharumannya. Paham ya? Tadi itu contoh dalil yang ada pengharumannya. Yaitu mut'ah dan sholat di kuburan. Iya kan? Iya. Sekarang contoh yang tidak ada dalil. Dari luar. Yang menunjukkan akan haramnya. Dia bilang, akrahu nafakh fit ta'am. Saya memakruhkan bernapas di makanan. Kan yang ada kan dilarang napas di mana? Di mana? Di minuman. Kalau makanan ada nggak dalilnya? Kan nggak ada. Yang ada itu minuman. Anda paham kan? Dilarang bernapas di bejana, di tempat air minum. Kalau makanan gimana? Ada dalil atau tidak? Nggak ada dari luar kan? Yang mendukungnya. Maka di sini apa maksudnya? Dipahami ini? Nah, kalau tidak ada dalil, maksudnya sini apa? Makruh apa? Tanzih. Wa idman al-laham. Demikian pula menyimpan daging. Dia bilang makruh. Wal khubz al-kibar. Demikian pula dia bilang dia memakruhkan roti besar. Dia bilang di sini wa karahatu dzalika litanzih. Makruh dalam ucapan Imam Ahmad di sini apa? Ucapannya apa? Tanzih, bukan apa? Haram. Paham kan? Dibenci. Dibenci. Orang dia bikin misalnya roti besar. Nanti dimakan dah habis. Kan akhirnya apa? Mubadzir. Tapi kan dalil mubadzir lain. Tidak ada dalil apa? Yang disebutkan. Demikian pula ketika seorang bernapas di makanan. Kan hanya dikhawatirkan ada apa? Ada kumannya kan begitu. Iya. Nanti atau menyebabkan seorang merasa jijik. Karena kita sudah apa? Sudah tiup. Tadi kan makanan seharusnya bisa kita makan sama-sama. Tapi karena dia tiup. Yang lain apa? Jijik. Tapi tidak ada dalil. Dipahami kan? Tidak ada dalil. Nah, makanya makruh di sini apa? Tanzih. Tapi dari sisi orang Hambali sendiri. Ini dipilih oleh mayoritas Hambali. Ini dipilih oleh mayoritas Hambali. Kalau beliau bilang makruh ada dalil pelarangannya, haram. Kalau dibilang makruh tidak ada dalil pelarangannya secara khusus, paham kan? Maka apa? Makruh tanzih. Ini yang harus dipahami dari istilah. Terus. ثم قال حفظه الله تعالى والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى وهذا أهمله أكثر الأصوليين وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه كترك سنة الظهر مثلا قال الزركشي بعد أن عرض أقوال العلماء في هذه المسألة والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسما آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. Baik, asal penggunaan ketiga. Wa minal istilahati fil lafdzil makruh, termasuk istilah dalam penggunaan lafaz makruh adalah tarkul aula, meninggalkan yang lebih utama. Ini makruh. Kenapa? Ditinggalkan yang lebih baik.
Atau pahamin? Bukan berarti makruh artinya apa? Yang dibenci, yang diminta untuk meninggalkannya. Dipahami nih. Tapi dia tinggalkan yang lebih utama. Jadi setiap orang meninggalkan yang lebih utama, dia bilang apa? Makruh dia tinggalkan. Paham penggunaannya? Ini penggunaan ketiga. Kata beliau wahada ahmalahu aksarul usuliyin. Kalau makna yang ketiga ini tidak disinggung oleh para ahli usul, ditinggalkan oleh mereka. Wadzakarahul fuqaha, adanya di dalam buku-buku fikih. Adanya dalam buku-buku apa? Fikih. Wa huwa wasithatun bainal karohati wal ibahah. Itu tarkul aula itu di antara makruh dan mubah. Paham kan? Di antara makruh dan apa? Mubah. Tidak makruh, tidak juga dikatakan apa? Mubah. Nah, terus apa bedanya kalau begitu makruh dan khilaful aula? Kalau mubah kan jelas. Kalau makruh dan khilaful aula, apa bedanya? Karena penggunaannya juga nih. Wal farqu bainal makruh wa khilaful aula, perbedaannya antara makruh dan menyelisih yang lebih utama, annama warada fihi nahun maksud yuqalu fihi makruh. Bahwasannya apa yang datang larangan padanya yang dimaksudkan, maka dikatakan makruh kalau ada larangannya. Wa ma laisa fihi nahun maksud yuqalu fihi khilaful aula. Dan apa yang tidak ada larangan yang dimaksudkan padanya, maka itu khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Kalau ada larangannya, tapi dipalingkan, tidak dijazm, maka makruh. Paham kan? Dipahami nih. Kalau dia dimaksudkan pelarangannya, kalau dia tidak dilarang, tidak ada pelarangannya yang dimaksudkan, tapi dilarang karena dia menjadi sebab. Dipahami ini kan? Maka dibilang apa? Khilafu al-aula, menyelisih yang lebih utama. Menyelisih yang lebih utama. Jadi bedanya tadi dimaksudkan pelarangannya, tapi tidak dijazm. Kalau yang kedua ini tidak dimaksudkan pelarangannya. Ya, tidak dimaksudkan pelarangannya. Itu yang menurut mereka. Ini pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Dicontoh sebentar, lihat. Yang beliau akan katakan, insya Allah akan lebih jelas lagi. Beliau bilang, wala yuqalu makruh. Dan ketika tidak ada pelarangan yang dimaksudkan di situ, tidak boleh antum bilang ini makruh. Kalau makruh kan apa? Pengertiannya kembali ke pengertian makruh. Kan apa? Tolaba asyar'u tarkahu. Kan kalau makruh kan apa yang diminta oleh syariat apa? Untuk meninggalkan. Ini kan tidak ada dimaksudkan. Paham kan? Tidak ada langsung diminta untuk meninggalkannya. Ini beliau bilang, makanya tidak dinamakan makruh. Kalau khilaful aula. Beliau bilang begini. Contoh, katarki sunat duhur masalah. Seperti kalau ada orang meninggalkan sholat sunat duhur. Apakah ada dilarang untuk meninggalkannya? Paham? Kalau ada di sana hadis yang melarang untuk meninggalkan sholat sunnah sebelum duhur, kita bilang apa? Hah? Kita katakan apa? Makruh. Sekarang, ada orang meninggalkan sholat sunnah duhur. Kan tidak ada larangannya. Tapi dia tinggalkan. Apa kita bilang? Tarku khilaful aula. Dia menyelisih yang lebih utama. Utamanya kan dia sholat. Tapi sekarang dia apa? Tinggal. Ada paham bedanya? Nah, dimaklumi mungkin. Ya kan? Sama dengan mereka misalnya, ini pembicaraan orang yang mengatakan beda larangan dalam bab adab sama dalam bab yang ibadah yang lain. Misalnya mereka bilang, la yatamassah biyamini. Orang yang berak, hilang dibuang air kecil atau air besar. Nah, kan ada larangannya. Jangan dia cebok dengan tangan kanan. Kata mereka ini dalam bab adab. Larangannya jadi makruh. Ini di atas pendapat ya. Walaupun di sana ada mengatakan umum, namanya larangan haram. Tapi ini kita berbicara larangan dalam bab adab. Sebagai ulama mengatakan itu menunjukkan apa? Makruh. La yatamassa biyaminihi. Ada orang melakukan, dia cebok dengan tangan kanannya. Apa hukumnya? Di atas pendapat yang mengatakan larangan dalam bab adab, hukumnya apa? Makruh. Kita buang dulu pendapat yang pertama. Ini untuk mencontohkannya. Dilarang langsung. Dimaksudkan langsung. Berarti kita bilang apa?
kalau ada orang cebok dengan tangan kanan, kita bilang khilaful aula atau makruh? Kita bilang makruh. Kenapa? Dimaksudkan langsung larangannya. Dipahami kan? Nah, kalau yang ini, kita dianjurkan untuk sholat sunnah sebelum duhur. Pergi orang tinggalkan. Paham gak ini? Kita bilang apa? Kita bilang khilaful aula atau makruh? Khilaful aula. Karena kenapa? Tidak ada larangan untuk meninggalkannya. Tapi kita disuruh untuk melakukannya. Kalau ada orang meninggalkan, kita tidak bilang makruh. Dipahami kan? Tapi kita bilang apa? Khilaful aula. Ini perbedaan. Kalau antum mau samakan, semuanya bilang makruh. Dan itu diantara istilahnya. Paham kan? Cuma kita sekarang mau bedakan. Apa bedanya itu yang makruh yang nomor 1 dengan makruh nomor 3 ini? Paham? Kalau makruh nomor 1 ada larangannya langsung. Tapi tidak jazm. Kalau makruh nomor 3 ini, kita dianjurkan. Paham ini? Kita dianjurkan. Kemudian ditinggal. Itu namanya makruh juga. Tapi khilaful aula. Paham istilah yang ketiga? Jadi istilah yang ketiga ini lawan dari istilah yang pertama. Lawan dari istilah yang pertama. Ini yang belum contohkan. 1. Qala Az-Zarkashi, berkata Az-Zarkashi, bada'an arada aqwalul ulama fi hadil mas'alah. Setelah belum menjelaskan, memaparkan pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Wa tahqiq, dan yang benarnya. Anna khilafal aula kismun minal makruh. Tapi Az-Zarkashi mengatakan, khilaful aula masuk dalam pembahasan al-makruh. Artinya, ini termasuk istilah. Khilaful aula itu adalah bagian dari siapa? Makruh. Wa darajatul makruhi tatafawatu. Ya. Dan derajat-derajat yang makruh itu, tingkatan-tingkatan makruh itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Kama fi sunnah, sebagaimana dalam sunnah. Kan sunnah juga tingkat-tingkat kan? Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Paham? Kan sunnah bertingkat-tingkat. Berarti makruh juga apa? Bertingkat-tingkat. Wala yang bagi ayu ada kisman akhor. Dan belum bilang, tidak pantas dihitung sebagai jenis yang lain. Maksudnya khilaful aula. Khilaful aula tidak pantas dikatakan dia jenis yang lain. Kenapa? Wa illa, dan jika tidak, lakanatil ahkam sittah. Maka ahkam taklifiyah akan jadi berapa? 6. Kenapa bisa? 1 apa? Wajib. 2, mandub. 3, mahdur. 4, makruh. 5, mubah. 6, khilaful aula. Kalau kita jadikan sendiri kan berarti 6. Kenapa tidak jadi 5? Makanya belum bilang 5. Khilaful aula masuk dalam apa? Makruh. Ini bentuk istilah saja. Istilah. Dalam yang makruh itu penggunaannya ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Kalau melakukan yang dilarang makruh, meninggalkan yang dianjurkan namanya juga apa? Makruh. Dipahami nih? Sama-sama makruh. Cuman takbir lainnya adalah khilaful aula. Jelas kan? Sebagaimana sunnah, ada sunnah rawatib, ada sunnah yang bukan rawatib. Itu dia. Iya. Wahwa khilaful ma'ruf. Karena kalau dibagi menjadi 6, itu akan menyelisih yang biasa. Karena biasanya cuma 5. Aukana khilaful aula. Atau dia akan menyelisih yang lebih utama. Lebih utama kan cuma dibagi 5. Bukan dibagi berapa? 6. Iya. Aukana khilaful aula kharijan an syariat. Atau bisa saja nanti kalau antum masukkan jadinya. Sekarang antum bilang cuma 5. Terus antum jadikan bagian yang ke-6 khilaful aula. Maka akan khilaful aula ini keluar dari apa? Syariat. Walaysa kadzalik, dan tidak seperti itu. Karena khilaful aula ini masuk dalam syariat. Cuma tinggal takbir saja. Takbirnya dia adalah bagian dari apa? Makruh. Bagian dari makruh. Ini penggunaannya yang paling pokok itu bukan yang khilaful aula. Kalau dalam istilah usul fikih tidak ada khilaful aula. Yang paling pokok adalah nomor 1 dan nomor 2. Karena sebenarnya nomor 3 ini adalah nomor 1. Cuma bedanya satu ada larangan, satunya ada anjuran. Ada anjuran. Satunya makruh kalau dilakukan, satunya makruh kalau ditinggalkan. Dipahami kan? Yang paling pokok adalah nomor 1 dan nomor 2. Harus dipahami istilah ulama mutaqaddimin. Kadang mereka takbir makruh, tapi dia bilang apa? Haram. Itu yang perlu diketahui. Supaya tidak salah paham nanti dalam fikih. Dalam apa? Fikih. Berikutnya.
بعض الأحكام الوضعية. قال الإمام جويني رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Terus satu lagi di bawahnya. قال الشارح حفظه الله: الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي لأن كلا منهما حكم من الشارع على العبادات والعقود وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. Kata beliau, sebagian ahkam wad'iyah, karena Al-Juwaini tidak menyebutkan semuanya. Sebagian hukum wad'iyah, al-ahkam wad'iyah. Sebagian hukum-hukum wad'iyah, lawan dari hukum taklifiyah. Iya. Pertama, as-sahih. Beliau bilang as-sahih, ma yata'allaqu bihin nufud wa yu'taddu bih. Apa yang terkait dengannya an-nufud, keabsahan, ya, daripada ibadah atau daripada muamalah. Wa yu'taddu bih, dan dianggap dengannya. Itu namanya yang sahih. Ya. Ibadah yang sahih kalau dibilang ini ibadah nafid, ini ibadah sah. Dah terpenuhi syarat, hilang mawani. Wa yu'taddu bi, dan dianggap. Wal batil, sementara yang batil lawannya. Ma la yata'allaqu bihin nufud, apa yang tidak terikat, tidak terkait dengan keabsahan, artinya tidak sah. Wala yu'taddu bih, dan tidak dianggap dengannya. Itu terjadi dan tidak dianggap. Nanti ada contohnya, beliau akan contohkan bentuk-bentuknya dalam ibadah dan bentuknya dalam muamalah. Sahih dan batil termasuk hukum batil. Karena setiap dari keduanya hukum dari syariat atas ibadat atau akad. Kan yang dianggap sah atau batil dua. Akad dalam perdagangan, jual beli, atau ibadah dalam penghambaan. Wa tubna alaihimal ahkam syariah. Dibangun di atas keduanya hukum-hukum syar'i. Jadi ahkam taklifiyah dibangun di atas ahkam al-wad'iyah. Ahkam al-wad'iyah. Terus Allah Ta'ala was-sahihu lughatan as-salibu minal maradi. قال الشاعر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما ولو اكتفى به المؤلف لكان أخسرا إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم بالصحة فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها منتفية موانئها فهي صحيحة أي معتد بها شرعا ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. Kata beliau sahih. Sekarang belum mulai menjelaskan sahih. Secara bahasa as-salim minal marad, yang selamat dari sakit, itu dibilang sahih. Secara bahasa ini orang sahih, maksudnya sehat, kita bilang. Selamat dari sakit. Qala syair, berkata penyair, walailin yakulul mar'u min dhulumatihi sawa'un sahihatul uyuni wa uruha. Walailin majrur dengan waw rubbah. Ya, dan kadang suatu malam berkata seorang karena kegelapannya, sama saja ini apakah orang yang sehat matanya atau yang buta. Ya, namanya malam tetap gelap. Mau matanya sehat atau matanya apa? Buta. Paham kan? Jadi sahihatul uyun itu yang menjadi poin kita. Makna sahihat di sini apa? Sehat matanya atau buta matanya. Ya.
Secara istilah, ma yata'allaqu bihin nufut wa yu'taddu bih. Apa yang dianggap dengannya, ya, sesuatu, ya, dan dihitung dengannya. Apakah dia ibadah atau akad? Maka akad disifati dengan nufut wal i'tidad. Beliau di sini beliau kritik sedikit ucapannya Al-Juwaini rahimahullah. Akad dianggap akad yang sah itu disifati dengan nafid, akad yang terpenuhi syaratnya wal i'tidad dan dianggap. Adapun ibadah dia hanya disifat dengan bil i'tidad. Paham? Jadi sebenarnya kalau ditakbir, cuman pengertian Al-Juwaini kan pengertian yang umum. Untuk ibadah dan untuk apa? Mu'amalah. Kalau ibadah itu adalah as-sahih minal ibadah ma yu'taddu bih. Hanya situ saja. Apa yang dianggap dengannya? Iya, apa yang dianggap dengannya. Makanya beliau bilang ibadah itu disifati dengan i'tidad saja. Fakot saja. Wal i'tidadu lafdun. Dan i'tidad itu lafaz yang cocok untuk setiap dari keduanya. Keduanya di sini maksudnya apa? Ibadah dan muamalah. Ibadah ataupun akad. Akad maksudnya tadi muamalah. Iya, akad tadi maksudnya muamalah. Seandainya penulis hanya mencukupkan dengannya saja, yaitu dengan ma yu'taddu bih, tidak perlu lagi ma yata'allaqu bihin nufut. Paham? Seandainya penulis tidak pakai nufut, beliau cuma bilang ma yata'allaqu bihin ma yu'taddu bih, itu sudah cukup. Karena yu'taddu itu bisa untuk ibadah, bisa juga apa? Hah? Akad, muamalah, kan begitu. Tapi beliau tambah kata an-nufut. Karena sebenarnya itu nufut sama yu'taddu sinonimnya. Anda bisa paham ini? Adalah apa? Bisa dikatakan sebagai apa? Sinonimnya. Beda lafaz tapi sama maksudnya. Sama maksudnya. Seandainya penulis terbatas pada satu kata saja, lakana aktor, maka itu lebih ringkas, lebih pendek pengertiannya. Karena lihat, kita gabungkan as-sahih ma yata'allaqu bihin nufut wa yu'taddu bih. Sama kita katakan as-sahih ma yu'taddu bih. Mana yang lebih pendek? Paham kan? Langsung ma yu'taddu bih berarti dia nafid. Apa yang dianggap berarti terpenuhi syaratnya. Hilang penghalangnya. Sah. Itu maksudnya. Jadi seandainya penulis pendek saja begitu terbatas pada kata yu'taddu bih, itu lebih bagus. Lebih bagus. Karena lafaz nafid itu tidak berlaku pada ibadah. Dia hanya berlaku pada apa? Jual beli. Hanya berlaku pada jual beli. Illa ayyuqal, hanya saja mungkin dikatakan, maksudnya jawaban dari penulis, innahu jama'a bainahuma, belum mengumpulkan antara keduanya, yaitu kata nufut sama i'tidad, ya, liqasdil idhali talibil mubtadi, untuk tujuan, ya, maksud beliau adalah menjelaskan kepada pelajar yang masih pemula. Pelajar yang masih apa? Pemula. Dipahamkan? Jadi beliau sebutkan dua itu untuk supaya apa? Lebih jelas. Supaya lebih jelas. Itu mungkin bisa jawaban dari beliau. Terus kata beliau rahimahullah, wala yu'taddu bil ibadah awil akad, dan tidak dianggap ibadah itu sebagai ibadah yang sah atau akad itu sebagai akad yang sah illa idza tawaffarat syurut, kecuali kalau terpenuhi syaratnya. Paham kan? Anggaplah salat, syaratnya harus wudu, syaratnya harus hadap kiblat, syaratnya harus masuk waktu, syaratnya harus tutup aurat. Paham kan? Syaratnya harus apa lagi? Berdiri. Itu kan syarat-syarat semua apa? Salat. Berarti salat tidak akan sah kalau tidak terpenuhi apa? Syaratnya itu. Ya, wantafatil mawani, dan hilang maninya. Ada orang sudah wudu, hadap kiblat, ya, masuk waktu, dia tutup auratnya, tapi penghalangnya tidak hilang, dia haid. Apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Tidak, karena syarat daripada ibadah itu akan sah kalau terpenuhi syaratnya, terus hilang penghalangnya. Hilang penghalang, itu syaratnya. Fayuhkam bis-sihah. Ketika terpenuhi syarat, mawaninya hilang,
maka dihukumi sahih. Faman sholat sholatan mujtami'ata syurutiha wa arkaniha. Siapa yang sholat sebuah sholat terpenuhi syaratnya dan rukun-rukunnya, muntafiyata mawani'iha, tidak ada penghalang-penghalangnya, fahiya sahihah, maka dia sholat yang sah. Apa maksudnya? Ai mu'taddun biha syar'a, yaitu dianggap sholatnya itu secara apa? Syar'i. Wa man ba'a bai'an, itu contoh untuk ibadah, contoh jual beli. Wa man ba'a bai'an, siapa yang menjual sebuah jualan, ya, kadalik, seperti itu. Maksudnya seperti itu apa itu? Terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya, maka fahuwa nafid wa mu'tadun bih, maka dia nafid, sah dan dianggap dengannya. Paham? Jadi kalau tadi ibadah cuma dibilang apa? Mu'tadun biha. Kalau muamalah bilang nafidun wa mu'tadun bih. Itu sah dan dianggap. Itu sah dan dianggap. Jelas kan? Iya. Terus itu pengertian sahih. Terus nufud. Maqala hafizahullah ta'ala wan nufudhu lughatan al-mujawazatu wa asluhu min nufudis sahmi wa huwa bulughul maksudi minar ramyi. Sementara nufud secara bahasa adalah al-mujawazah, yang melewati. Asalnya adalah min nufudis sahm. Asal penggunaan secara bahasa dari nufudnya anak panah. Apa maksudnya nufudnya anak panah? Yaitu sampainya kepada maksud dari panahannya itu. Paham? Ketika orang memanah, anak panahnya sampai ke tujuannya, maka itu namanya apa? Ini anak panah telah nafid. Paham kan? Telah sampai ke tujuannya. Makanya ketika ibadah, tujuan orang kenapa? Supaya sah. Iya kan? Bisa nggak ditakbir dengan nafid? Paham kan? Bisa nggak kita katakan ini ibadah nafid? Nggak bisa kan? Maka nggak bisa digunakan. Kita hanya bilang apa? Dianggap sebagai ibadah yang sah. Apakah sudah sampai tujuan atau tidak? Itu masalahnya, urusannya dengan Allah. Kalau jual beli, bisa nggak? Bisa, karena tujuan daripada jual beli adalah pindah milik. Ketika saya beli, antum jual, pindah milik. Dari antum menjadi milik saya. Berarti terpenuhi sampai maksud. Makanya ditakbir dengan apa? Nafid. Itu bedanya. Takbir dengan nafid. La yakdiru muta'atihi ala raf'ihi. Wa dhalika mithlu aqdil bai'i wal ijarati wan nikahi wa nahwiha. Fa idza waqa'a al-aqdu ala wajhin sahihin lam yakdir ahadul muta'aqidaini ala raf'ihi. Sampai situ saja. Alhamdulillah. Apa nafid secara istilah? Apa artinya nufud secara istilah? Kata bola at-tasarruf itu perbuatan. Perbuatan alladhi yang la yaqdiru, yang tidak mampu lagi muta'atihi bagi orang yang melakukannya ala raf'ihi, untuk mengangkatnya. Adalah perbuatan yang orang yang melakukan perbuatan itu tadi tidak mampu lagi untuk membatalkannya sepihak. Paham ini? Misalnya ketika anak bilang begini, anak jual ini, antum bilang, ya saya beli dengan harga sekian. Tidak mampu saya membatalkan itu akad. Itu namanya apa? Akad yang apa? Nafid. Mengangkat dengan diri saya sendiri, kecuali dua belah pihak setuju untuk membatalkannya. Paham ini? Jadi dia adalah perbuatan yang tidak mampu lagi dibatalkan. Itu namanya apa? Nafid. Secara apa? Istilah. Antum paham ini? Belum katakan. Contohnya adalah akad jual beli. Kapan sudah akad jual beli? Tidak boleh lagi dibatalkan. Kan sudah pindah milik. Sudah apa? Pindah milik. Tidak boleh. Kapan diangkat? Kita zolim. Wal ijaro, akad sewa menyewa. Kapan dia bilang, saya sewakan ini punya. Ada orang datang bilang, iya saya tawar untuk disewa. Dia bilang, iya baik. Kita sepakat. Tidak bisa lagi diangkat.
Paham kan? Kecuali sudah habis masa sewanya. Demikian pula akan nikah. Kapan orang bilang saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian, dia bilang saya terima. Sah, tidak boleh lagi. Saya batalkan, saya mau sama si fulan. Paham kan? Tidak bisa, itu akad yang nafi. Paham kan? Akad yang telah dia terpenuhi syaratnya. Fa'idha waqa'al aqdu ala wajhin sahih. Kalau terjadi akad secara sah. Secara sah. Kapan tadi secara sah? Sah. Ada syaratnya. Tidak ada penghalang. Iya. Lam yakdir ahadul muta'akidain ala raf'ih. Maka tidak mampu salah satu dari dua yang berakad itu untuk membatalkannya. Untuk membatalkannya. Itu tidak bisa. Tidak bisa lagi dibatalkan. Jelas kan? Kecuali nanti tidak terpenuhi syaratnya atau tidak ada maniknya. Paham kan? Atau ada penghalangnya. Misalnya orang sudah akad, contoh dalam fikih. Orang sudah akad untuk beli kambing. Ya kan? Untuk beli kambing, sudah akad. Dia sudah ambil uangnya, dia sudah ambil barangnya. Paham kan? Tapi ternyata setelah dilihat barangnya, kambingnya, ternyata ini kambingnya muserro. Sudah sengaja ditahan air susunya. Kan? Beberapa hari supaya dikatakan ini kambing apa? Banyak air susunya. Maka boleh bagi yang membeli tadi itu untuk membatalkan. Karena dia ditipu. Paham kan? Kenapa bisa boleh? Karena akadnya apa? Belum dianggap. Kenapa? Karena ada yang dia tidak kasih tahu. Ada yang dia apa? Sembunyikan. Masih ada penghalang dari kepindahan ke pemilik tadi. Dipahami kan? Jelas ini kan? Ini makna an-nufud. Jadi nufud ini susah diterjemahkan satu kata. Paham kan? Jadi nafid itu, nufud itu artinya tadi itu ketika dalam pengertian ma yata'allaqu bihin nufud, yaitu tidak bisa lagi diangkat, dibatalkan. Karena sudah apa? Sah. Yang terkait dengan keabsahan dari transaksi jual beli dan mayu'tabdu bih, dan dianggap dengannya. Atau kita selesaikan dulu itu lagi satu paragraf ya. Karena selesai untuk sahih kalau sudah paragraf itu. Karena setelahnya langsung batil. Selesai kan? Alhamdulillah. Qala hafizahullah ta'ala wa'lam annal ibadata laha atharun wa huwa bara'atu dhimmatil mukallafi wa sukutut talabi wal aqdu lahu atharun wa huwa thamratul maqsudu minal aqdi fa idha hukima bisihhatil ibadati wal aqdi tarattaba al atharu 'ala al fi'li fa bara'atiz dhimmatu fi babil ibadati wa tarattabatil atharu fi babil 'uqudi wa illa fala wal atharu fi babil ibadati wahidun wa amma fil 'uqudi fa kullu 'aqdin lahu thamratun khassatun fal bai'u masalan thamratuhu naqlul malakiyyati naqlul milkiyyati wal ijaratu istifa'ul manfaati li ahadil muta'aqidaini wa istihqaqul ajri lil akhari wa nahwu dzalik. Baik. Ketahuilah kata beliau terakhir bahwasanya ibadah itu ada asarnya. Ibadah itu ada pengaruhnya setelahnya. Wa huwa bara'atu dhimmatil mukallaf. Yaitu lepasnya tanggung jawab dari si mukallaf. Nah, misalnya ibadah, kita diwajibkan sholat zuhur. Kapan dia sudah lakukan dengan sah, apa yang terjadi? Bara'at dhimmah. Sudah hilang tanggung jawabnya. Paham kan? Itu kan buah dari apa? Dari ibadah yang sah. Asar ini buah pengaruhnya. Wa sukutu tolak. Dan sudah hilang permintaannya. Ketika antum sholat dengan sah, maka hilang apa? Permintaan untuk sholat. Tidak dituntut lagi untuk melakukannya. Wal aqdu lahu asar. Akad juga punya asar. Wa huwa thamaratul maqsudu min al maqsudatu min al aqdi, yaitu hasil yang dimaksudkan dari akad. Fa idza hukima bi sihatil ibadah. Apabila dihukumi ini ibadah sah. Wal akad, ini akad sah. Maka yang terjadi adalah tarot tabal asaru alal fi'il. Maka ada pengaruh setelahnya atas perbuatan itu.
Paham kan? Ada pengaruh setelahnya atas perbuatan itu. Fabari'atid dhimmah fi babil ibadat. Maka bebas tanggungannya dalam bab ibadat. Wa tarattabat al-atharu fi babil uqul. Dan diikutkan asar pengaruh dari transaksi tadi dalam bab akad. Wa illa fala. Dan jika tidak, maka tidak. Paham kan? Jika akadnya tidak sahih. Dah? Jika ibadahnya tidak sahih, maka tidak lepas tanggung jawabnya. Ya kan? Jika akadnya tidak sahih, maka tidak ada pengaruh dari akadnya. Belum contohkan sebentar. Setelah pernyataan satu. Pengaruh dalam bab ibadah satu. Yaitu bari'at dhimmah. Itu maksudnya. Paham? Pengaruh dari bab ibadah itu satu. Yaitu apa? Lepas tanggung jawab. Tidak diwajibkan lagi untuk kita lakukan. Itu pengaruh dari ibadah. Wa ammal uqud, amma fil uqud, adapun dalam akad, aqulu aqdin lahu samarah khosoh. Maka setiap akad punya hasil yang khusus. Paham kan? Karena akad macam-macam. Masalan, fal bai'u masalan, akad jual beli misalnya. Samarotuhu, buahnya, hasil dari akad itu adalah naklul milki, ya. Pindah hak milik. Ketika antum beli yang dia jual, pindah hak milik. Itu namanya apa itu? Asar dari akad. Hasil dari apa? Akad tadi, pengaruhnya. Wal ijaro, misalnya sekarang ada akad sewa menyewa. Apa hasilnya, apa pengaruhnya? Istifa'ul manfa'ah li ahadil muta'akidain. Wajibnya ada manfaat bagi salah satu yang dua berakad. Wastihqaqul ajar, dan berhaknya mendapatkan sewa lil akhar bagi yang lainnya, wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Paham kan? Tidak pindah kan, akad ijaro kan beda dengan akad jual beli. Kalau akad jual beli pindah milik. Kalau akad sewa kan pemilikannya apa? Tetap bagi siapa? Yang punya. Tapi apa yang disewa? Manfaatnya. Dipahami ini? Dengan sewa manfaat ini, dia wajib mendapatkan manfaatnya, itu yang menyewa. Yang menyewakan, wajib dia dapat apa? Ajarnya. Nah, sewanya, ongkos biayanya. Dipahami ini? Demikian pula akad-akad yang lain. Kan banyak akad yang lain. Nah, ada namanya akad rohon. Atau akad rohon, akad gade. Akad gade itu apa lagi? Ya kan? Dia gadekan barangnya, tidak pindah ke pemilikan. Karena barang ini sebagai apa? Jaminan. Terus dia berhak mendapatkan, ya kan? Imbalan dari jaminan tadi. Tapi apakah pindah ke pemilikan? Tidak. Dia manfaatkan, nanti dia ganti lagi seperti itu. Dia ganti lagi seperti itu. Itu akad gade. Ada juga namanya akad wadi'ah. Kalau akad wadi'ah itu cuma dia titip. Cuman dia apa? Titip. Tidak pindah ke pemilikan. Kapan dia mau, dia langsung ambil. Dipahami kan? Tergantung akadnya apa. Tergantung bentuk akadnya. Nah, ini berbeda-beda kalau dalam akad jual beli. Kalau dalam ibadah, satu. Itu ibadahnya sah atau tidak. Lepas tanggung jawab kewajiban atau tidak. Nah, ini yang perlu dibedakan dalam akad jual beli sama akad apa? Akad jual beli sama akad apa tadi yang pertama? Ibadah. Beda hasilnya. Seluruh ibadah apapun bentuknya, ketika dilakukan, bari'at dhimmah. Itu hasilnya. Tidak wajib lagi kamu berpuasa, tidak wajib lagi kamu sholat, tidak wajib lagi kamu haji. Paham kan? Itu namanya akad apa? Ibadah. Demikian pula zakat. Kan semuanya akad apa? Ibadah. Kalau akadnya jual beli, apa hasilnya? Tergantung akad. Itu dibahas di fikih. Dibahas di fikih. Ini sahih. Jadi yang panjang ini penjelasan itu makna sahih tadi. Ya, intinya sahih yang dianggap dalam ibadah dan yang dianggap dalam muamalah. Dalam muamalah. Alhamdulillah.